Halo adik-adik, apa kabar semuanya? Sehat-sehat ya? Harus sehat dong. Nah, di hari ini Kak Eci akan bercerita tentang sebuah kisah dari daerah Bali, yaitu cerita tentang Kebo Iwa dan Patih Gajah Mada. Nah, seperti apa ceritanya? Yuk, kita saksikan bersama-sama. Alkisah pada suatu waktu di daerah Bali, hiduplah sepasang suami istri yang kaya raya, sangat baik dan dihormati oleh orang-orang di desa itu. Tapi sayangnya mereka belum dikaruniai anak, jadi belum punya anak nih. Nah, sementara si istri pengen sekali punya anak ya. Akhirnya mereka pun berdoa. Mereka pergi ke pura. Nah, adik-adik kalau di Bali mayoritas penduduknya beragama Hindu, jadi mereka beribadahnya ke pura. Nah, mereka pun pergi ke pura, rajin ke pura untuk memohon memiliki anak. Dan setelah sekian lama mereka memohon, akhirnya keinginannya dikabulkan. Sang istri pun mengandung seorang bayi. Nah, setelah 9 bulan mengandung bayi tersebut, sang istri pun melahirkan seorang anak laki-laki yang sangat cakap dan ada dannya nih. Ternyata dia bukan bayi biasa. Jadi dia saat lahir masih bayi, dia sudah bisa memakan makanan orang dewasa. Makannya banyak banget. Jadi babynya ini udah kuat kan. Kalau baby biasa kan baru dilahirin cuma bisa minum air susu ibu ya, cuma bisa minum susu doang. Tapi si anak ini enggak, dia udah bisa makan makanan dewasa. Makannya banyak lagi. Makannya banyak, tiap sebentar makan sehingga dia tumbuh menjadi anak yang besar. Bukan besar lagi, sangat besar badannya. Besar sekali, tinggi, besar. Nah, lama-kelamaan karena si anak ini nafsu makannya besar sekali, orang tuanya yang kaya raya nggak mampu lagi membiayai anaknya karena makannya banyak. Akhirnya dengan bantuan orang-orang desa, akhirnya orang desa pun ini bergotong royong nih. Apa ya istilahnya gotong royong tuh, pokoknya mereka saling membantu gitu untuk menyediakan makan si anak ini. Nah, karena si anak ini badannya besar ya kan, akhirnya diberi nama Kebo Iwa, artinya adalah paman kerbau. Ya, saking gedenya ya. Nah, Kebo Iwa ini memiliki nafsu makan yang banyak kan. Setelah dibantu oleh warga desa pun lama-lama warga desanya juga pada nggak mampu lagi gitu karena makannya banyak banget. Akhirnya mereka nggak mampu lagi masakin buat Kebo Iwa. Nah, suatu saat akhirnya mereka pun karena capek nggak mampu lagi masakin buat si Kebo Iwa, mereka pun hanya menyediakan bahan mentah untuk Kebo Iwa makan, ya kan? Karena aduh capek banget, baru masak minta makan lagi, baru masak minta makan lagi, makannya banyak lagi kan. Akhirnya mereka setiap hari menyediakan bahan-bahan mentah, nanti Kebo Iwa masak sendiri. Tapi Kebo Iwa walaupun nafsu makannya besar, dia adalah anak yang baik. Dia berbakti sama orang tua dan dia suka menolong orang. Dan Kebo Iwa juga karena badannya besar, jangkauannya besar, jadi kalau dia jalan tuh cepet banget gitu kan, melangkah kakinya lebar banget. Dan kalau dia haus, dia tinggal mencucukkan jari tangannya ke tanah, maka terbentuklah sumur. Jadi keluar nih sumber air. Hebat banget sih Kebo Iwa ya, gede banget dia pasti ya. Nah, karena kondisi yang demikian, Kebo Iwa yang seperti ini, maka dia jadi terkenal nih kemana-mana. Nah, waktu itu Bali, kerajaan Bali itu mau diserang sama kerajaan Majapahit. Tapi karena ada Kebo Iwa yang badannya besar, dia bisa menghalau seluruh pasukan tentara Majapahit itu, dihalau sama dia. Jadi nggak bisa masuk ke kerajaan Bali. Hebat banget sih Kebo Iwa.
Nah, karena kondisi yang seperti ini, akhirnya seorang panglima Majapahit yang sudah terkenal, yaitu Patih Gajah Mada, pun mengatur siasat. Gimana nih cara ngalahin si Kebo Iwa nih ya? Badannya gede banget nih, katanya gitu. Akhirnya dia pun mengatur siasat. Oh, kita undang aja ke Majapahit, ya kan? Ternyata itu adalah sebuah jebakan. Jadi Patih Gajah Mada mengundang Kebo Iwa ke kerajaan Majapahit dengan alasan minta dibuatkan sumur. Nah, Kebo Iwa kan anak yang baik ya. Jadi dia nggak ada perasaan apa-apa gitu pas diminta tolong. Oh oke, gitu. Dia datanglah ke kerajaan Majapahit, dia bantulah dibikinin sumur sebanyak-banyaknya. Minta dibikin sumurnya banyak. Jadi dia bekerja di bawah tanah bikin sumur sama Patih Gajah Mada. Si Kebo Iwa ini disuruh dikubur dengan menggunakan kapur. Wah, jadi dia lagi kerja di bawah tanah dikuburin diurukin pakai kapur gitu, istilahnya kalau itu dikubur dengan kapur. Jadi ada lubang gitu dimasukin kapur. Akhirnya Kebo Iwa pun meninggal karena sesak nafas karena dari hawa kapurnya tadi ya, debu kapurnya itu. Ya kesiannya Kebo Iwa, padahal dia kan baik ya. Nah begitulah akhirnya Kebo Iwa pun tewas karena siasat dari Patih Gajah Mada tadi. Dari kisah tadi, apa pelajaran yang bisa kita ambil? Pelajarannya adalah bahwa kita harus selalu menjadi orang yang baik, sekalipun orang bersikap atau berbuat jahat kepada kita, tapi kita tidak boleh membalas yang jahat ya. Nah, seperti Kebo Iwa tadi, walaupun dia dijahatin, tapi dia tetap baik. Walaupun berakhirnya tidak baik untuk dia ya. Akhirnya kerajaan Bali pun ditaklukkan oleh kerajaan Majapahit gitu. Nah, adik-adik, sampai di sini cerita hari ini. Nah, kalau adik-adik mau dengar cerita lagi dari Kak Eci, jangan lupa ya, klik like, subscribe, dan aktifkan tombol notifikasi. Sama komen, jangan lupa ditunggu komen-komennya ya. Dan jangan lupa harus rajin belajar dan jaga kesehatan supaya sehat selalu. Oke? Sampai ketemu lagi adik-adik. Dadah! Dadah, dadah, dadah.